Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman memberi motivasi dan kiat-kiat sukses kepada para wisudawan Universitas Hasanuddin periode April 2025. Sebanyak 1.612 orang diwisuda pada periode ini. Berikut informasinya untuk Anda. Fakultas Sekolah Pasca Sarjana 66 Sebanyak 1.612 wisudawan mengikuti prosesi wisuda Universitas Hasanuddin untuk program sarjana, vokasi, magister, doktor, spesialis, dan profesi pada periode April 2025. Prosesi wisuda itu digelar di Baruga Andi Pageran Petarani, Kampus Unhas Tamalan Rea Makassar selama 2 kali, yakni Kamis 10 April dan Jumat 11 April. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman MP, hadir dalam wisuda itu. Ia pun berpesan kepada seluruh wisudawan untuk menghormati kedua orang tua, khususnya ibu. Anak-anakku wisuda kalau tidak salah 1.600 hari ini. 1.600-an. Kalau mau berhasil, anak-anakku sebelum tinggalkan kampus merah yang kita cintai ini, muliakan kedua orang tua, terutama ibu-ibu yang hadir, yang ada di atas, yang menemani Anda pada hari ini. Itulah pintu-pintu sukses. Itu tidak akan terbuka kalau masih ada hatinya tergores, hatinya terluka di saat Anda mulai lahir sampai dengan selesai di perguruan tinggi yang kita cintai ini. Anak-anakku yang saya cintai, sekali lagi saya katakan, muliakan ibumu, ayahmu. Kalau mau berhasil, kalau masih ada goresan di hatinya dengan ujung lidah atau perilaku kita, jangan mimpi cahaya dunia apalagi akhirat kita dapatkan. Itulah sumber kesuksesan. Segala sumber kesuksesan adalah ibu-ibu dan ayah kita. Saya teringat 30 tahun yang lalu. Kami berdiri di depan bersama orang tua naik angkot 07. Datang ke sini, kedua orang tua hadir tahun 1993. Kami lulus dari sini. Yang kami lakukan pertama, minta restu kepada kedua orang tua. Kami ingin petualangan, kami ingin berjalan, kami ingin mencari rezeki. Mentan juga berpesan untuk merancang masa depan sejak awal, diikuti dengan upaya dan tekad yang kuat untuk menjadi sukses. Usaha tersebut salah satunya dengan memulai hidup lebih produktif dan membiasakan diri dengan tekanan. Menurut Amran Sulaiman, sukses tidak ditentukan oleh jurusan, melainkan skill dan spirit yang terus dijaga. Alumni Fakultas Pertanian Unhas ini juga turut membagikan pengalaman karirnya yang dimulai sebagai penyuluh pertanian lapangan hingga saat ini menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia. Diakui Mentan yang sudah menjabat sejak periode Presiden Jokowi ini, jika dirinya yang saat ini menjadi menteri sudah diucapkan ibunya, saat dirinya masih di bangku sekolah. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin ini juga berpesan kepada para wisudawan agar mengedepankan adab sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Dalam wisuda periode April 2025 ini, sebanyak 874 orang diwisuda dalam program sarjana, 247 orang dalam program profesi, 374 orang dalam program magister, 70 orang dalam program doktor, dan 47 orang dalam program spesialis. Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa program studi rekayasa kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu menghadirkan pakar mikologi internasional.
Kuliah tamu ini merupakan rangkaian kegiatan identifikasi fungi di kawasan Taman Nasional Bantimurung, Pulau Saraung, Maros. Program Studi Rekayasa Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu yang bertajuk Cards and Fungi, a Public Lecture of Mycological Studies. Kegiatan secara hibrid ini dihadiri oleh dosen serta mahasiswa di Aula Fakultas Kehutanan Unhas Kamis 10 April 2025. Narasumber pada kuliah tamu ini berasal dari Kars Biosociety Research Group, For Forestry Breeding and Genomic Research Group, Fakultas Kehutanan, dan Vokasi Unhas. Kuliah tamu ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan identifikasi fungi di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang akan dilaksanakan selama 5 hari mulai 11 hingga 16 April 2025. Dalam kuliah tamu tersebut, Otto Miettinen dari Botany and Mycology Unit, University of Helsinki, membawakan materi mengenai pengembangan metode DNA dalam studi mikologi. Thank you. Yeah, it's great to be here in Hasanuddin University. I'll be giving a talk today. It's about development of DNA methods and how that has influenced mycology. So, fungi are really tiny things and they are difficult to study with other means. So, having the ability to sequence DNA from them directly and from environment and to detect them that way has been really important in the development of mycology. So that's my subject for today. Sementara itu, Tijn Grebens dari Department of Psychology and Genetic of Slovenian Forestry Institute menyampaikan materi terkait pemanfaatan genetika dan DNA dalam studi fungi. So I will focus on truffles, not so much about the genetics and the DNA like Otto, but mostly in their applications. So what they are, how we can use them, why they are so valuable or so important, and maybe if students or you would ask me a question, I will also answer what is the potential of growing of them in Indonesia, for example. The point is that most of the people still think that the truffles as the fungi, they only grow in Spain and Italy, but that's not true. I mean, we can find them all through the northern hemisphere, and together with quite a few of my international friends, we even managed to cultivate them in the areas that would never be recognized as truffle areas, like for example in Finland, when Otto comes from, or in Saudi Arabia, or in Brazil. And well, we are also hoping to find some of these hypergeous little beasties in Indonesia as well. Kegiatan ini menunjukkan peran Universitas Hasanuddin dalam bidang kolaborasi riset dan kemampuan adaptasi terhadap isu-isu global, serta menambah wawasan akademik tentang identifikasi fungi di kawasan Karts. Agatoni Butang, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, tak sedikit kebanggaan yang lahir dalam momentum wisuda Unhas periode April 2025. Di tengah gempuran Israel ke negara Palestina, ada seorang mahasiswi asal Gaza, Palestina, yang mengukir prestasi sebagai lulusan terbaik jenjang profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Berikut penuturan Hanadi Sashin kepada Unhas TV. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar wisuda periode April 2025 di Barugaan di Pangeran Petarani, kampus Unhas Tamalan Rea, Kamis 10 April 2025. Sebanyak 1.612 orang diwisuda untuk program sarjana, vokasi, magister, doktor, spesialis, dan profesi. Salah seorangnya adalah Hanadi Sasin, mahasiswi asal Gaza, Palestina. Hanadi mulai mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2018. Jenjang sarjana kedokterannya ia tempuh selama 3,5 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang profesi dokter dan berhasil menyelesaikannya dalam waktu 2 tahun dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,89. Total sudah 6 tahun dirinya kuliah di Unhas. Hanadi yang jauh dari sana keluarganya di Gaza, Palestina, awalnya tak banyak berharap. Terlebih, ia pun tak tahu berbahasa Indonesia, tetapi siapa sangka, kini ia lulus profesi dokter sebagai lulusan terbaik. Kemudian saya alhamdulillah untuk hari ini, spesial di hari wisuda hari ini, saya rasa senang sekali alhamdulillah sampai bisa saya di titik ini. Dari awal saya tidak bisa bahasa Indonesia dan beradaptasi di lingkungan yang baru, negara yang baru, itu alhamdulillah dulu sangat
Berkesan yang awalnya mungkin agak susah, tapi ya alhamdulillah dengan dokter saya sama semua alhamdulillah masyarakat Makassar yang sangat ramah dan baik, alhamdulillah sampai saya di titik ini. Hanadi pun menjadi mahasiswa pertama dari Palestina yang menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan profesi di Universitas Hasanuddin. Dirinya bersyukur lingkungan di Universitas Hasanuddin sangat mendukungnya dalam beradaptasi. Dalam acara wisuda Universitas Hasanuddin periode April tahun akademik 2024-2025, akhirnya perjalanan Hanadi Syahsin berbuah manis. Gelar dokter kini melekat pada namanya. Tak ada keluarga yang hadir di momentum yang membanggakan ini dikarenakan keadaan yang tidak kondusif di Gaza saat ini. Namun Dr. Hanadi yakin jauh di tanah Gaza Palestina dan sana, keluarganya khusus kedua orang tua sangat bangga dengan pencapaian putrinya. Dengan tidak senang hati, mereka masih berjuang di Palestina, jadi mereka tidak ada yang bisa ikut saya di hari ini. Di hari yang terhitung cukup menenangkan untuk ibu dan papa, tapi alhamdulillah mereka pasti lebih senang di sana untuk lihat anaknya di sini berjuang. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi Hanadi untuk kembali ke tanah kelahirannya, dirinya berniat untuk melanjutkan pendidikannya hingga menjadi dokter spesialis. Tak lain agar dirinya bisa menjadi dokter yang berkompeten dan kembali ke tanah Gaza untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di Gaza sana. Kelulusan Hanadi juga disambut dengan peran dari rekan-rekan mahasiswa internasional Unhas. Saat keluar dari Barugaan di Pangeran Petarani, Hanadi pun disambut dengan Zafa, tradisi khas Timur Tengah yang menampilkan tabuhan gendang disertai lantunan lagu berisi pujian dan doa untuk Hanadi. Selamat untuk Dr. Hanadi, selamat untuk rakyat Gaza Palestina. Iva Asyarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Hari Raya Idul Fitri tak lengkap tanpa kehadiran buras, kuliner tradisional berbahan dasar beras dan santan. Buras ternyata juga memiliki makna simbolis akan kebersamaan dan tradisi keluarga. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ketika Hari Raya Idul Fitri tiba, ada satu jenis hidangan yang selalu mendapatkan tempat istimewa di meja makan setiap keluarga. Hidangan tersebut adalah buras, makanan tradisional yang bukan hanya lezat tetapi juga memiliki nilai sejarah, ikon kuliner Lebaran Bugis Makassar. Buras dengan bentuknya yang khas dan dibungkus dengan daun pisang muda memiliki cita rasa gurih yang khas. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran, mulai dari pencucian beras, pengarongan dengan santan, pembungkusan dengan rapi hingga proses perebusan yang memakan waktu berjam-jam. Menjadikan buras sebagai hidangan istimewa yang hanya hadir di momen-momen spesial seperti Lebaran. Itu sudah tradisi dari nenek moyang kita. Kalau Lebaran itu ciri khasnya harus ada buras, yang biasanya dimakan sama palu basah, sama rendang, sama goreng-goreng. Dan itu kalau ada tamu dari keluarga datang, itu pasti dijamu dengan itu, disediakan tiap ada keluarga yang datang bertamu pasti dijamu dengan buras. Buras juga memiliki makna simbolis akan kebersamaan dan tradisi keluarga. Biasanya proses pembuatan buras dilakukan secara bersama-sama oleh anggota keluarga. Menjadi momen silaturahmi dan gotong royong yang merekatkan hubungan kekerabatan. Hidangan ini juga seringkali disantap bersama dengan hidangan Lebaran khas lainnya, seperti coto Makassar, opor ayam, dan kue-kue tradisional. Lebaran itu kan identik dengan adanya buras, ketupat, opor, rendang. Jadi kalau nggak ada buras ya kayak hampa begitu. Buras itu identik dengan rasanya yang gurih, terus enak sama opor, sama rendang. Meskipun berbagai macam kuliner modern terus berkembang, buras tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat.
Tradisi menyantap buras saat Lebaran terus diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa ikon kuliner yang satu ini akan terus melegenda dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas kuliner Bugis Makassar, di mana kehadirannya selalu dirindukan dan menjadi penanda bahwa suasana Hari Raya Idul Fitri telah tiba. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Universitas Pajajaran menggelar Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah dengan mengusung tema mempererat silaturahmi untuk Unpad yang unggul, inklusif, dan berdampak. Acara ini diikuti oleh Sivitas Akademika Unpad, baik secara luring maupun daring. Usai libur Lebaran 2025, keluarga besar Universitas Pajajaran selenggarakan Halal Bihalal Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah, Rabu 9 April di Geraha Sanusi Harjadinata, Bandung. Mengangkat tema mempererat silaturahmi untuk Unpad yang unggul, inklusif, dan berdampak. Kegiatan dibuka dengan bermusafahah antara rektor, para wakil rektor dengan Sivitas Unpad. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Arif S. Kartasasmita, menyebut melalui momen ini kembali bersemangat untuk terus membangun Unpad lebih baik ke depannya. Setelah 30 hari kita semua berjuang melakukan transformasi beribadah, mudah-mudahan hari ini kita kembali diberikan suatu semangat yang baru, semangat kebersamaan, semangat dan hati yang tulus untuk terus membangun Unpad yang kita cintai seperti apa yang telah dititipkan oleh para kita pada kita semua. Oleh karenanya, mudah-mudahan momen ini dapat kita jadikan momen recharging yang lebih baik, karena tantangan pendidikan ke depan tentu tantangannya tidak mudah. Oleh karenanya, dengan adanya Idul Fitri, dengan adanya pembersihan hati yang insya Allah sudah kita dapatkan, mudah-mudahan itu semua memiliki energi yang sangat luar biasa terus menjaga momen itu dan pada akhirnya kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Semoga acara ini dapat kembali menjadi inspirasi untuk kita saling bahu-membahu, saling membantu, dan membuat kita menjadi bebas sebagai satu kesadaran dalam suatu Unpad yang bisa lebih baik dan lebih maju. Akhirnya, atas nama pribadi dan keluarga dan atas nama Rektor Profesor Jaran, saya mengucapkan kepada dan mengucapkan minal aidin wal faizin, semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita semua dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di Ramadan yang kita. Sejumlah penampilan memeriahkan Halal Bihalal Idul Fitri Universitas Pajajaran, di antaranya refleksi Ramadan, kolaborasi Profesor Ganjar Kurnia bersama para dekan di lingkungan Unpad, dan teater warna panggung, serta penampilan T-Voice yang membawakan lagu takbir kemenangan. Kegiatan ditutup dengan pembagian door prize bagi Sivitas Unpad, berupa imani, uang tabungan, serta motor listrik, yang dipersembahkan oleh mitra strategis perbankan Universitas Pajajaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.